Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua berupa kesehatan dan kesempatan. Wajib kita syukuri, karena orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah akan ditambah nikmat yang lain, terus akan ditambah nikmat, dan dijaganya dalam keadaan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Tetapi siapa yang mengingkari nikmat itu, ketahuilah bahwa siksa Allah amat pedih. Maka terhadap nikmat-nikmat yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, wajib kita bersyukur. Terhadap nikmat-nikmat yang mungkin kita tidak bisa merasakan dan tidak bisa menikmatinya, maka dalam pada itu kita beristighfar. Maka syukur dan istighfar adalah dua kata kunci orang yang mengetahui nikmat-nikmat Allah dan yang tidak mengetahui. Kata Imam Syafi'i, nikmat itu wajib disyukuri, terutama yang kita rasakan. Padahal nikmat-nikmat itu Allah banyak. Manusia tidak sanggup menghitungnya, karena mereka banyak yang tidak merasakan. Dan terhadap nikmat yang tidak diketahui, tapi Allah pasti memberikan nikmat itu, kemudian hamba tidak tahu, maka kita beristighfar. Begitu keterangan. Maka kita terus mensyukuri nikmat, terus beristighfar. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah buat Nabi kita Muhammad SAW, buat keluarganya, buat para sahabatnya, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan tentunya siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat kelak. Jemaah yang berbahagia, hari ini giliran fikih, diambil dari kitab fikih Muyassar dan tambahan di sana sini dari kitab-kitab fikih yang masyhur. Kita sekarang sampai kepada bab ke-15, yaitu tentang janaiz, seputar janaiz. Dalam bab ke-15 ini ditulis sholat jenazah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Karena masih bab sholat, maka dinamakan sholat jenazah. Padahal mengurus jenazah bukan aja masalah sholatnya, mulai daripada memandikannya, terus mengkafaninya, terus menyolatinya, terakhir menguburkannya. Baik, kami yang berbahagia, kata al-janaiz
jamak dari kata jenazah atau jinazah. Ya, jenazah atau jinazah. Jenazah berarti sebutan untuk orang yang mati. Sedangkan jenazah, para ulama mengatakan maknanya menyebutkan untuk keranda mayat. Ya. Jadi ada jenazah atau jenazah. Nah, dalam poin pertama ini kita diingatkan bahwa kita masih mengingat mati atau kematian, supaya orang tidak melulu mencintai yang namanya dunia. Kalau ingat mati, pasti dunia kita lupakan sementara. Nah, orang yang banyak ingat dunia, pasti dia lupa kepada kematian. Nah, Rasulullah mengatakan, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah olehmu mengingat yang memutus kenikmatan, kelezatan. Apa itu? Ya, perkara-perkara dunia. Baik apa kita dapat dunia berupa kesenangan atau mendapatkan berupa kesulitan-kesulitan, manusia mesti mengingat kematian. Karena apakah sulit ataukah senang, yang mati pasti mati, yang hidup pasti mati. Jadi setiap disebutkan manusia harus mengingat kematian, itu artinya manusia harus ingat akan akhir hidupnya di dunia ini. Bahkan bukan berakhir saja, segala kenikmatan yang dia rasakan akan berpisah. Nah, dengan mengingat kematian itu, manusia jadi mempersiapkan diri menghadapinya. Dengan apa? Nah, tentunya orang yang beriman, beriman saja. Beriman tentunya di akhirat akan yang terjadi apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa pembalasan amal. Makanya kalau mengingat kematian, mesti orang beramal soleh. Ya. Kalau selama ini dia sholat, maka dia merenungkan apakah sholat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang yakin, yang memastikan diri amalnya pasti diterima. Ya. Barang siapa yang meyakini pasti amalnya diterima, tandanya itu orang yang di luar kategori sebagai mutakin. Karena mutakin itu makin tidak yakin. Di tengah-tengah amalnya yang sangat banyak, yang sudah dipenuhi mulai dari syaratnya, rukunnya ketika beramal soleh, tetapi semakin banyak amalnya, maka dia semakin takut berjumpa kepada Allah. Salah satu bentuk ketakutannya, apakah amal ibadah saya diterima? Nah, seperti itu keterangan Rasulullah menerangkan, menafsirkan tentang surat Al-Mu'minun. Walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sementara hatinya takut, khawatir kalau amalnya tidak diterima. Sehingga ayat tersebut, surat Al-Mu'minun, salah ditafsirkan atau banyak ditafsirkan oleh kebanyakan kita seperti yang
diyakini pada mulanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bukankah ayat itu berarti, kata Aisyah, orang yang dulunya berbuat keliru, berbuat dosa, berbuat salah, terus mereka bertobat ya Rasulullah, kemudian dia khawatir apakah tobatnya akan diterima oleh Allah. Ya, orang yang berdosa, orang yang beramal buruk, bertobat kemudian dia terus dia mendekatkan diri. Nah, Aisyah mengatakan itu kan ayat untuk orang-orang yang bertobat. Tapi Nabi mengatakan bukan begitu ya Aisyah. Tetapi adalah orang-orang yang meninggal dunia, yang orang-orang akan meninggal dunia, mereka membawa amal soleh, puasa, amal soleh, sholat, zakat. Tetapi hati mereka takut, khawatir kalau amal ibadahnya tidak diterima oleh Rasulullah. Nah, itulah yang dikatakan oleh Allah, ulaika yusari'una fil khairat, orang yang bersegera berbuat kebajikan. Jadi mengingat kematian itu akan berbuah kepada amal soleh, dengan catatan beramal soleh tapi tidak yakin akan diterima. Maka terus mereka bertobat, terus beristighfar. Itu manfaat dari mengingat kematian. Kemudian yang berikutnya, kita disunahkan menjenguk atau iadah orang yang sakit. Disunahkan mengingatkannya agar si sakit bertobat, dan kalau ada berwasiat. Nah, orang-orang tertentu selalu bertobat dan berwasiat. Apakah berwasiat untuk anak istrinya atau teman setianya atau apa saja. Kemudian kalau orang yang sakit itu kebetulan menghadapi sakaratul maut, nah yang hadir di situ supaya mentalkinkannya. Nah, salah satu daripada hikmah sunnah kita disuruh menjenguk orang sakit adalah kalau melihat sakaratul maut, kita bisa mentalkinkan. Atau peristiwa menyaksikan sakaratul maut itu sendiri suatu peristiwa yang luar biasa. Bagi orang yang menyaksikan, kalau hatinya lurus, dia bisa lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang yang mati itu bermacam-macam. Nah, kalau kebetulan melihat orang yang kena sakaratul maut, sebelumnya dia selalu beramal soleh, maka kematiannya baik, jadi pelajaran buat yang melihat. Oh, kenapa ini meninggalnya sangat indah, maka dia akan mencontoh bagaimana dia menjadi seperti yang dia saksikan itu. Terus kalau dia lihat sebaliknya, orang lain kematiannya penuh dengan kengerian, maka dia juga akan introspeksi diri, gak mau begitu. Akhirnya tetap kepada amal soleh. Melihat kematian yang baik atau melihat kematian yang buruk, orang yang melihat, menyaksikan akan beramal soleh. Tentunya dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu hikmah kenapa kita disuruh menjenguk orang yang sedang sakit. Dan kita juga bisa mentalkinkan orang yang mau mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, dengan mentalkinkannya itu cukup sekali ucapkanlah la ilaha illallah
Talqin itu artinya apa? Menyuruh, menirukan kata-kata yang kita ucapkan. Nah, maka ada hadis sahih, tapi penafsirannya berbeda-beda. Ya. Tapi kita yang pasti, ya, mentalkinkan itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita sudah talkinkan sekali, sudah berhenti. Jangan terus menerus ditalkinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Manfaatnya kita ingatkan. Apakah orang baik-baik atau orang setengah baik atau orang jahat, tidak tahu kita apakah akan mengucapkan la ilaha illallah. Maka perlu diingatkan yang sedang sakaratul maut. Karena orang sedang sakaratul maut tidak ingat apa-apa kecuali mengingat akhirat dan mengingat dunia. Bahkan anaknya kadang-kadang tidak kenal. Nah, diingatkan. Orang yang ketika pikirannya masih kacau begitu, diingatkan ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kemudian terus menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Nah, menghadapkan wajahnya ke arah kiblat ada dua cara. Ya. Yang pertama, berbaring dengan bertumbuh kepada sebelah kanan badan. Menghadap kiblat itu artinya kepalanya di utara, kakinya di selatan, terus bertumbuh kepada bagian badan yang kanan. Itu namanya menghadap kiblat. Yang kedua caranya, kakinya diletakkan pada arah kiblat dengan kepalanya ditinggikan kasih bantal. Itu menghadap kiblat. Tidak ada cara yang lain kecuali cara itu, berdasarkan keterangan dari Rasulullah SAW. Nah, kalau kemungkinan di kamar itu, kamarnya luas, pasti diarahkan saja. Kalau tidak luas, bisa cara yang lain di antara dua cara itu. Dalam keadaan masih sakratul maut. Ya. Kemudian apabila sudah meninggal, dipastikan meninggal dunia, disunahkan kita memejamkan matanya. Karena ruh apabila ditarik mengikuti jalannya ruh. Dalam hadis, idza qubiya ruh tabi'al basar. Apabila ruh dicabut, maka diikuti oleh pandangan. Nah, sementara ruh dicabut dari kaki dingin, itu tandanya sudah tidak ada nyawa. Terus ke atas, ke betis, ke paha, dingin. Sampai terakhir, sampai di atas ini. Pasti diikuti pakai mata atau pandangan. Nah, ada orang-orang biasanya pasti matanya mendelik gitu. Maka kita segera menutupnya. Apakah ada bacaan ketika menutup mata yang
mendelik melihat ke atas itu nggak ada bacaannya, hanya Rasulullah mengatakan yang mati misalnya siapa, Ahmad, mengucapkan ya Allah ampunilah Ahmad. Seperti Rasulullah ketika ada sahabat yang meninggal Sa'ad, Rasulullah mengucapkan Allah maghfir li Sa'ad, kemudian ditutup. Karena ini baru, belum kaku, pasti bisa. Kalau sudah lama pasti sulit mengembalikan, menutup mata. Nah itu sunahnya, maka kita mesti menyaksikan orang yang akan mati mulai sakratul maut, kemudian kalau terjadi meninggal dunia, ada banyak yang sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Setelah itu maka kita katakan ini sudah meninggal dunia, kemudian segera menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kepengurusan jenazah, pengurusan jenazah. Mulai daripada siapa yang memandikan, nah sekarang yang pertama memandikan, menyiapkan kain kafannya. Baik, bagaimana cara memandikan? Mungkin kita sudah tahu, tetapi tetap dibaca dalam kesempatan ini, mungkin sebagai pengingat atau memberikan manfaat kepada yang belum tahu. Memandikan jenazah hukumnya wajib, yaitu wajib kifai, fardu kifayah. Kalau sudah ada seorang yang menegakkan untuk memandikan mayat, maka yang tahu sudah gugur kewajibannya. Karena Nabi SAW memerintahkannya, sebagaimana dalam sabda beliau tentang seorang laki-laki saat dalam keadaan ihram, ia terjatuh dari untanya, kemudian lehernya remuk, kemudian ajalnya sampai di situ. Rasulullah mengatakan iksiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah dengan air dan daun bidara. Ini menjadi dalil umum tentang apa yang mesti dilakukan orang yang hidup terhadap orang yang mati dari kalangan orang Islam. Juga sabda Nabi berkenaan dengan Zainab, putri beliau sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal dunia. Nabi bersabda, iksilnaha talatan au khamsan au sab'an. Memandikan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Nah, kemudian tata caranya bagaimana? Kalau orang sudah meninggal dunia, maka dipastikan menunjuk siapa yang harus memandikannya. Yang memandikan yang pertama adalah orang yang diberikan wasiat. Saya kalau meninggal dunia mesti dimandikan sama Ustadz Aziz misalnya. Wasiat itu penting, karena orang yang memilih wasiat, dia berarti ini orang baik, orang soleh, saya senang kalau dimandikan sama dia. Paling berhak orang yang diberikan wasiat. Ini pendapat jumhur ya. Pendapat yang lain misalnya yang
paling berhak adalah ulil amri dan perwakilannya. Tetapi ini kalimat jumhur yang diberikan wasiat. Nah, kita tanya, apakah kepada keluarganya, apakah dia memberikan wasiat? Yang kedua adalah pendapat jumhur adalah yang paling berhak adalah keluarganya. Kalau tidak ada dia berikan wasiat bebas, maka yang paling berhak adalah keluarganya, kalau keluarganya mengerti fikih tentang memandikan jenazah. Nah, makanya kita sebagai bagian dari keluarga atau masih anak, masih remaja, masih pemuda, mesti tahu bagaimana cara memandikan jenazah. Karena kalau orang tua kita enggak memberi wasiat kepada yang lain, itu yang paling berhak adalah kita, keluarganya. Kalau kita mengerti. Karena apa kuncinya ditunjuk kepada keluarga? Karena keluarganya yang paling bisa menjaga amanah. Amanah tidak menceritakan kalau dia lihat aib-aib ketika memandikan jenazah. Orang yang ketika hidup tidak ketahuan ada aibnya, ketika sudah meninggal dunia pasti dimandikan dan mungkin ada aib-aibnya, aib-aib jasad, terutama aib-aib jasad, apalagi aib-aib yang sifatnya non jasadi. Misalnya ketika mati serem gitu, matanya mendelik gitu, kan orang macam-macam pandangannya. Maka keluarganya yang paling tahu menjaga amanat. Maka keluarga itu lebih utama kalau dia mengerti. Kalau tidak ada keluarganya, siapa itu? Dari kakeknya, dari ayahnya, dari anaknya, terus yang paling dekat kepada si mayit, ya. Kakeknya, ayahnya, anak-anaknya kalau ada yang memandikan, itu paling berhak, ya. Kalau mengetahui hukum-hukum memandikan jenazah. Kalau tidak ada yang mengerti dari keluarganya, baru orang soleh yang memandikannya. Orang soleh diharapkan dia mengerti cara, sudah pasti memandikan, cara memandikan dia ngerti, tetapi juga dia tahu apa yang harus dirahasiakan dari apa yang dia lihat. Orang soleh mesti paham tata cara memandikan, diantaranya menutup aib. Kalau yang memandikan itu setelah memandikan 1 hari atau 2 hari kemudian menceritakan apa yang dilihatnya, wah, bisa tercemar, maka tidak baik, ya. Itu maknanya menjaga amanat. Jadi orang yang diberikan wasiat, kemudian keluarganya, bapaknya, kakeknya, anak-anaknya, kalau mengerti ilmu memandikan, kemudian orang soleh. Nah, kebanyakan kita kalau ada yang meninggal dimandikan oleh orang yang khusus memandikan, ya kita anggap itu orang soleh khusus, ya. Tetapi mestinya kita tanya dulu dari keluarga mayat, adakah keluarganya yang baik siap memandikannya. Kalau tidak ada keluarganya, baru diserahkan orang yang memandikannya dari orang luar. Namanya apa tuh? Hah? Apa? Mudin.
Kemudian yang berikutnya, tidak boleh laki-laki memandikan perempuan, dan sebaliknya tidak boleh perempuan memandikan laki-laki, kecuali terhadap suami istri dan terhadap anak di bawah umur. Jadi suami boleh memandikan istri, boleh juga istri memandikan suaminya. Sudah banyak praktek dari zaman sahabat, seperti Abu Bakar dimandikan oleh istrinya Asma, ya. Rasulullah sendiri kepada Aisyah sering bersendagurau. Kata Aisyah, kalau aku mati duluan pasti aku mandikan. Rasulullah tidak membantahnya, berarti itu benar. Rasulullah juga bersabda kepada Aisyah, seandainya aku yang duluan, pasti aku akan mandikan. Jadi boleh ya, istri memandikan suami dan suami memandikan istri boleh. Terus laki-laki memandikan anak perempuan yang masih kecil boleh. Begitu juga orang-orang dewasa wanita memandikan anak bayi laki-laki, ya, yang belum balik. Ya, kita lanjutkan sedikit. Setiap kaum laki-laki dan wanita boleh memandikan anak yang masih belum mumayyiz, belum mumayyiz, atau di bawah 7 tahun. Boleh, nggak ada halangan. Laki-laki boleh memandikan bayi perempuan, sebaliknya perempuan boleh memandikan bayi laki-laki sampai umur 7 tahun. Terus dalam catatan ini, seorang muslim baik laki-laki ataupun perempuan tidak boleh memandikan orang kafir, ya. Tidak juga membawa kerandanya, mengusungnya, tidak boleh mengkafani jenazahnya, apalagi menyolatkannya, sekalipun kerabat dekatnya yang notabene bukan muslim. Maka dalam rincian fikih yang ditulis oleh para ulama, seandainya seorang laki-laki mati di tengah-tengah wanita, tidak ada laki-laki lain, tetap tidak boleh. Dia hukumnya seperti tidak menemukan air, maka tayamum. Tayamumnya pun dengan cara memakai sarung tangan, ya. Padahal air banyak, air ada, tapi karena nggak boleh, tidak boleh dimandikan, hanya boleh ditayamumkan. Hukumnya sama dengan orang yang tidak menemukan air. Apakah yang mati wanita di wilayah mayoritas laki-laki, atau yang mati laki-laki di mayoritas wanita. Begitu ketentuan fikihnya. Iya. Salat gaib hukumnya dasarnya adalah yang Nabi lakukan karena kematiannya Raja Najasyi, ya. Raja Najasyi meninggal dunia. Itu alasan yang bukti, yang dalil yang terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ini saudara kita meninggal dunia, mari kita sholat gaib. Kenapa? Karena Raja Najasyi itu di negerinya tidak ada orang Islam, dia Islam sendirian, atau tidak ada yang tahu minimal. Nah, bagaimana pengurusannya? Sampai pada sholat masih nggak ada yang sholatin. Nah, dari situlah banyak ulama menyimpulkan, yang pertama, sholat gaib itu hanya untuk orang-orang yang diyakini tidak diurus jenazahnya secara Islami. Misalnya seperti Najasyi itu, ketika meninggal tidak diurus jenazahnya secara Islami, maka sholat gaib. Kita sekarang misalnya kita punya teman Muslim lagi naik gunung, terus hilang, nggak ketahuan,
teman-temannya pada balik, ini mati udah sekian tahun, kita bisa sholat sekian bulan, maka sholat gaib, kan kita tidak tahu. Nah tetapi yang lain beranggapan sholat gaib itu jadi sunnah. Apakah orang yang tidak disolatkan atau orang yang sudah sedang disolatkan? Seperti kita menyolatkan gaib terhadap mujahidin misalnya, mujahidin di tempat lain banyak yang gugur, kita sholat gaib. Nah yang lain lagi seperti Abu Hanifah tidak ada sholat jurat gaib, nggak ada. Nah berdasarkan keterangan itu sholat gaib terjadi berdasarkan kesimpulan ulama. Maka yang paling kuat kita hanya menyolatkan gaib terhadap orang yang tidak disolatkan secara Islam, diurus dengan secara Islam. Itu wajib kifai, sholat gaib. Ya bagi pendapat yang kalau kita yang anut bahkan nggak wajib. Banyak kita dengar orang sudah meninggal, padahal dia misalnya teman kita sudah meninggal, udah disolatin, buktinya kita nggak solatin. Nah tetapi ada orang sudah sepekan yang lalu meninggal, guru besar misalnya dosen, maka di sini kita menyolatkan, yuk hari Jumat ini kita sholat gaib. Nah itu yang berpendapat bahwa sholat gaib bisa dilakukan terhadap orang yang sudah diurus secara Islam juga boleh. Ya, itulah pendapat. Tetapi pendapat yang kuat